Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. قال تعالى في آياته الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami'ah dan khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mari kita terus anjurkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Bari atau yang tayang di layar, yaitu kitab Tausyih sebagai syarahnya. Yang malam ini di kitab yang Bapak pegang, yaitu di halaman 156. Di halaman 156 baris kedua dari atas ada kalimat wa yajuzu bil hadiri al-muqim. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama baca surat Al-Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu ini. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah, diterima manfaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup, mudah-mudahan niat akan selalu hadir di majelis taklim. Semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, memudahkan rezeki kita, mendapatkan kita untuk bukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah memberkati muallim dan kita membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu, dan boleh. Sebenarnya kalau mau jujur, malam ini saya ngaji malas sebenarnya. Kajian ini malas. Karena takut
dianggap mengajarkan kemalasan sama jamaah. Tapi karena ngaji ini harus disampaikan apa adanya, maka saya berusaha menyampaikan apa adanya. Semoga dengan demikian menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita untuk beribadah, dan kita bisa gunakan ketika saat kita terdesak situasi dan kondisinya yang tidak bisa menghindari ini, maka kita siapkan ilmunya. Yuk kembali lagi. Wa yajuzu, dan boleh lil hadiri, bagi orang yang hadir, al mukimi, yakni orang mukim, artinya orang itu ada di rumahnya, tidak sedang dalam perjalanan, tetapi boleh kal musafiri, seperti halnya dibolehkan sebagaimana orang musafir yang dalam perjalanan. Diperbolehkannya ini fi waktil matar, pada waktu musim hujan. Coba lihat di layar supaya lengkap ilmunya. Nanti ketika ada yang debat, Bapak ingat, minimal ingat kalimatnya. Mator yang disababihi dengan sebab mator, dengan sebab adanya hujan. Wa in dha'ufa, walaupun hujannya sebenarnya lemah sekali, gerimis. Bisarti ayyabul saubu, karena di baterai buat ini, buat poinnya. Bisarti ayyabul saubu, dengan syarat bahwa hujan itu mampu membasahi baju, mampu membasahi baju. Mungkin gerimis yang agak gede ya, sehingga kalau kita berangkat ke situ baju basah. Apalagi hujan besar kayak kemarin ya boleh banget. Wa minhu, di antaranya hujan yang membasahi baju adalah syufan, yaitu syufan, hujan syufan. Apa hujan syufan? Wa huwa rihun baridatun, yaitu angin yang dingin, pihak mator kopi pun, yang membawa hujan yang gerimis. Apa itu? Gerimis disertai angin dingin. Kadang-kadang kan gerimis itu nggak ada angin kadang-kadang. Ini gerimis yang disertai angin, itu namanya syufan. Wa misluhu, dan sinonim dengan itu saljun, ada turun salju. Au barodun dabun, atau ada yang menusuk, sejuk dingin yang menusuk urat, menusuk. Au kabrat qit'atuhu yahsaminu, atau hujan besar, apalagi hujan besar, yahsaminu, campur petir, campur geledek, sehingga manusia rata-rata saat itu ketakutan kalau keluar rumah. Ini patokannya ya. Nah, apa yang diperbolehkan? Ini yang maksudnya ini. Ayyajma'a, mengumpulkan, menjama, bainahuma, antara dua sholat, zuhri wal asri,
yakni sholat zuhur dengan sholat asar, wal maghribi wal isya'i, dan maghrib dengan isya. Itu boleh. Sholat ini yakni dua sholat, az-zuhri wal asri, sholat zuhur dan asar, wal maghribi wa isya, dan sholat maghrib dan isya. Bapak-bapak ada yang ingat nggak tahun berapa muara-muara kebanjiran sampai seminggu? Di sana waktu itu saya melaksanakan ini. Banyak orang yang tidak sholat karena air wudhu sudah tidak ada, yang ada air banjir semua. Saya menggunakan air wudhu itu pakai air galon, tapi wudhu yang hemat karena saya pernah belajar di pesantren dulu, cukup wudhu dengan segelas air. Waktu itu manfaat dipraktekkan. Dengan segelas air saya bisa melaksanakan dua sholat, zuhur dan asar. Satu gelas lagi nanti wudhu untuk maghrib dan isya. Itu saya praktekkan sholat ini. Dalam kesempatan itu kita harus punya ilmu supaya tidak meninggalkan. Namun jamaknya la takhir, la fi waqti saniyati, tidak boleh di waktu yang kedua. Artinya tidak boleh jamak takhir, harus jamak taqdim. Saya ingatkan lagi, sholat itu bisa dilaksanakan dengan 4 model. Yang pertama sholat normal seperti kita sehari-hari. Yang kedua boleh sholat qashar, disingkat zuhur 2, asar 2, isya 2 tanpa jamak. Sholat qashar aja tanpa jamak kalau dalam perjalanan. Kemudian yang ketiga sholat qashar plus jamak. Qashar iya, jamak iya, sebagaimana sering dilakukan di perjalanan. Yang ketiga, keempat, sholat jamak tanpa qashar. Nah ini yang kita bahas, jamak tanpa qashar. Bahkan ulama zaman sekarang itu memperbolehkan hal ini kalau tadi bisa babi dengan ada sebabnya hujan, ada kias lain dengan sebab repot saja ketika berpengantin, kita di poade, kita didandanin, itu boleh melaksanakan sholat jamak seperti ini. Boleh melaksanakan sholat jamak seperti ini. Karena rata-rata pengantin itu kalau sudah didandani itu nggak bisa sholat. Kalau izin mau sholat, tukang riasnya marah karena mahal riasannya. Zuhur dirias, cepot lagi, pasang lagi. Asar, lepas lagi, rias lagi, pasang lagi. Maghrib, oh rugi itu beruknya. Maka diakali dengan cara ini, dandanin setelah sholat zuhur. Di saat sholat zuhur itu, untuk sholat zuhur sekaligus sholat asar dengan jamak takdim. Nah dari zuhur sampai asar itu sudah sholat. Waktu maghrib nanti, mudah-mudahan dari kitab lain kita ketemu, nanti maghribnya di jamak takhir, dilaksanakan setelah selesai acara. Selesai acara jam 12, jam 1 sholat jamak takhirnya, laksanakan maghrib dengan isya. Jam 1 baru selesai, jam 2 baru selesai, jam 3 jamaknya, jam 3 baru selesai, setengah 4 jamaknya. Nah yang kita kaji baru 1 kita. Ini caranya. Dengan demikian, selama kita dihias tidak meninggalkan sholat. Seperti kita dalam perjalanan jauh, rencanakan berangkat jam 1 habis zuhur. Zuhur itu laksanakan sholat qashar jamak takdim. Asar dilaksanakan di waktu zuhur. Setelah itu cus langsung gas sampai asar. Nyantai karena sudah tahu sholat asar. Maghrib tanggung
Jangan terus, gas terus sampai datang jam berapa kita ke tujuan. Umpamanya datangnya ke tujuan membutuhkan waktu 12 jam, dari jam 1 siang sampai jam 1 malam baru nyampe, maka di jam 1 malam itu bisa melaksanakan sholat jamaah takhir. Perjalanan 12 jam tidak meninggalkan sholat sama sekali, karena memang tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Kenapa alasan? Kecuali malas saja sebenarnya. Oh, saya sibuk. Sibuk itu dibikin sendiri, Pak. Kalau kita nggak bikin sibuk, nggak bakal sibuk. Nah, ini ilmu. Bal fi waqtil ula, tetapi di waktu pertama, minhuma, dari keduanya, harus dilaksanakan di waktu yang pertama. Lianna al-maqar qad yartaqi wa yurdi ila ikhrajil ula an waqtiha bil ghadifal taqdiman fi waqtil minhu wa yujabul asri ila jum'ati bi udril maqar kama yajudu ba'das bi udri sabar. Lihat dia Bapak, lihat aneh kalau kita laksanakan ini pasti aneh. Wa yajuzu, dan diperbolehkan jamul asri menjamak sholat asar ila jum'ati, digabung dengan sholat Jumat. Ketika sholat Jumat di masjid kena musim hujan, diumumin sama panitia, kita habis sholat Jumat langsung niat jamak dengan sholat asar. Habis Jumat langsung sholat asar, silakan. Nanti asar nggak usah keluar lagi, nggak usah sholat. Namun ingat, ini jamak, tidak kosor ya. Artinya jumlah rakaatnya normal, tetap 4 rakaat, kecuali Jumat, karena memang Jumat ini 2 rakaat. Di Jumatnya 2 rakaat, asalnya tetap 4 rakaat, karena bukan kosor. Itu juga syaratnya inbalal matar a'la saub, jika membasahi air hujan itu a'la saub, ke bagian atasnya pakaian. Walaupun hujan itu tidak besar, artinya baju kita tidak kuyup, cukup hanya basahnya saja, hanya batas atasnya saja yang basah, itu sudah cukup untuk menjamah. Bahkan di sini wa'alas pala nakli, dan ke bawahnya sendal. Ketika kita mau berangkat ke masjid, mau sholat, telapak sendal kita yang paling bawah itu basah, becek, itu juga boleh melaksanakan sholat jamaah. Wa wujidat disyurutu, dan ditemukan syarat-syarat itu as-sabaqatu yang dahulu bijab taqdimi dalam sholat jamaah takhir. Niatnya, sholatnya, jumlah rakaatnya itu berpatokan kepada sholat jamaah takhir. Wa ya tartib wa niatul jam'i wal wilah. Syaratnya ada 3, tartib, niat jama, dan wilah, berturut-turut. Dan anehnya lagi, jangan menganggap hukum ini ringan, tapi Allah yang meringankan ibadah kita. Wa yushtaratu, dan disyaratkan ayatun pula, wujudul matori, adanya hujan itu fi awali sholataini, di awal 2 sholat. Disyaratkan untuk menjamak sholat jamaah, yaitu di awal 2 sholat tadi terjadi hujan, itu syaratnya.
Dia tahaqqaqal jam'u ma'al udhur, supaya kita beralasan jama itu karena adanya uzur, karena adanya hujan. Tetapi yang enaknya wala yakfi wujudu bi asna'il ula, dan tidak cukup adanya hujan itu bi asna'il ula, di tengah-tengah sholat yang pertama, min huma, dari keduanya. Begitu sholat, awal sholat hujan. Sudah satu rakaat reda hujannya, apakah batal jamaahnya? Tidak, lanjut saja jamaah, lanjut saja jamaah. Jangan merasa berarti udah hilang alasannya, udah hilang udurnya, udah hilang hujannya, berarti hilang alasannya. Enggak, tetap disilakan. Wa yushtaratu, dan disyaratkan aidon pula wujuduhu, adanya hujan itu indas salami, ketika salam minal ula, dari sholat yang pertama. Sawa'un istamara al-matar ba'da dzalika amla, sama saja apakah terus-terusan itu hujan sesudah salam atau tidak. Sudah salam malah nggak ada hujan sama sekali, itu nggak masalah, nggak masalah. Sholat jamaah kita tetap sah karena udah dilaksanakan. Lihat kita ya. Biadin kotoan, seperti halnya hujan itu reda, terputus al-mataru bi asma'ilullah, di sholat yang pertama awisaniyati, atau di sholat yang kedua nggak masalah, lanjutkan saja jamaah. Atau ba'da sholat saniyati, atau sudah sholat yang kedua reda hujan total, tidak ada hujan sama sekali, enggak masalah, silakan. Kalau yang dulu inketopian dari salasa, maka tidak menjadi bahaya putusnya hujan dalam 3 kasus ini, tidak masalah, jamaknya tetap sah. Watuh tasu, dan ditentukan rukhsatul jam'i, kelonggaran jama' bil matar, dengan sebab hujan ini, bil musalla fi jama'atin di masjidi, kepada orang yang sholat berjamaah di masjid al-wairi, atau di lain masjid. Min mawadhi'il jamaati, dari tempat-tempat berjamaah, ba'idil urfan, yang jauh menurut adat. Ternyata ada batasan, kalau rumah kita terlalu jauh dari masjid, dari tempat berjamaah. Wa yatadhahabu, dan bahaya orang yang pergi di masjid, ke masjid al-ghari, atau lainnya, min mawadhi'il jamaati, dari tempat berjamaah, bil mamti, dengan sebab hujan, bil tariqi, dalam perjalanan. Ini yang kalau ngajinya tidak selesai, ini bisa saja dilaksanakan sembarangan, yang padahal ini berlaku di tempat berjamaah, bukan di rumah. Tapi kalau yang dilaksanakan sama saya di rumah tadi, karena memang masjid juga waktu itu karena tidak bisa berjamaah. Hadirin kaum muslimin Allah, asal ke depan sangat penting kita pelajari, sangat penting kita kuasai, karena kita ini khusus yang hadir di sini termasuk pendiri Jumat, adat Jumat yang 40, yang sah dan tidaknya Jumat itu tergantung bapak-bapak yang ada di sini.
Kalau yang 40 itu mengerti syarat wajib Jumat, paham syarat wajib Jumat, maka jamaah yang lain ikut sah. Tapi mohon maaf, kalau yang hadir ini, yang 40 orang ini nggak ngerti syarat wajib Jumat, nggak ngerti syaratnya Jumat, nggak ngerti pembatalan Jumat, berarti semua orang yang Jumat di masjid ini punya batal semua. Maka dari dulu saya minta pengajian ini minimal orang sini, penduduk sini asli, jangan kurang dari 40 orang. Karena adat Jumat itu minimal 40. Oleh karena itu, untuk kajian minggu depan tolong diajak lebih banyak lagi jamaah supaya paham, karena kita akan kaji syarat wajib Jumat, syarat sah Jumat, dan pembatalan Jumat. Khawatirnya Bapak, karena kalau tidak sah Jumat, ya, 3 kali saja Jumatnya berturut-turut 3 sah, berarti kita tidak dianggap Jumat, dianggap tidak Jumat. Hadis Nabi mengatakan, man taraka salasa Jumatin, siapa orang yang meninggalkan 3 Jumat saja, itulah tuqbal syahadatuh, maka kesaksiannya, syahadatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri. Kenapa? Karena COVID. Ya, urusan pemerintah, kita mau Jumat dilarang sama dia yang berurusan dengan Allah. Karena waktu itu, waktu COVID, kita tetap mau Jumat, kita kekeh mau Jumat, tapi dilarang. Bahkan tidak cuma dilarang, kita diancam kalau melaksanakan melaksanakan Jumat, nanti pengurus masjid ada sanksi, tokoh agama ada sanksi, RT, RW ada sanksi dan sebagainya. Berarti mereka yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Maghrib bisa sudah dilaksanakan duluan dalam perjalanan. Keduluan subuh. Baru nyampe ke tujuan waktu subuh. Oh, itu kodok maksudnya. Itu udah kodok maksudnya. Isya, maghrib dulu dilaksanakan secara jamaah kosor. Nancap gas terus, tiba-tiba subuh. Nah, maka maghrib dan isya dilaksanakan tidak dengan jamaah kosor, atau tidak dengan kosor, tidak dengan jamaah, tetapi harus dilaksanakan dengan cara kodok. Kodok berarti kembali normal segalanya, cuman waktunya saja yang semuanya normal.